Selamat pagi Pak. Di sini saya akan menjawabkan soal UAS. Nama saya Teddy Suhandi, NIM 1801416758. Mata kuliah Pelaku Organisasi, jurusan Manajemen, kelas pagi C, tanggal atau hari Kamis 21 Januari 2020. Saya akan menjawab soal yang bagian A. Yang pertama berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah pelaku organisasi? Saya hadir beberapa kali. Karena saya hadir di kuliah mata organisasi ini adalah mata kuliah yang ada dalam kuliah ini yang saya harus mengikuti, dan saya ingin mendapatkan pendidikan ilmu yang baru dalam kuliah organisasi tersebut. Yang soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas tersebut. Berkenaan dengan kegiatan ada di Google Classroom, maka saya hanya menjelaskan tugas diberikan oleh Pak Adi yang saya kerjakan dalam Classroom tersebut. Yang pertama, tentang meringkas penjelasan perilaku adalah studi akademis tentang bagaimana orang bertindak dalam kelompok. Manfaat yang saya ketahui, studi akademis tentang bagaimana bertindak dalam berkelompok, memahami tentang perilaku organisasi serta aspek-aspek perilaku organisasi seperti profil, struktur, teknologi, lingkungan, dan mengetahui tentang perilaku organisasi. Yang kedua, menjelaskan isi dalam video. Video pertama menjelaskan tentang apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Manfaat saya peroleh adalah mempelajari tentang bagaimana seorang individu bertindak dan berperilaku baik dalam suatu organisasi, termasuk mempelajari bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka bekerja dalam struktur organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka serta interaksinya dalam lingkungan eksternal organisasi. Yang video yang kedua, mengenal perilaku berorganisasi. Menurut Stephen Robin adalah bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi. Manfaat yang saya peroleh, mengaplikasikan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Video ketiga berjudul pengertian organisasi dan kepuasan kerja. Adalah suatu ilmu yang disiplin mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam satu organisasi serta dampak terhadap kinerja. Yang nomor 3, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi yang lalu? Manfaat saya ialah bisa mengenal dan memfungsikan Classroom sebagai bahan untuk belajar dan mempelajari mata kuliah meskipun tidak tatap muka atau online. Google Classroom telah memberikan manfaat bagi saya untuk belajar tentang sebuah organisasi. Baik, saya akan menjawab soal bagian B ini. Yang pertama, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberi kontribusi dalam perkembangan dari ilmu perilaku
keorganisasian. Jelaskan. Yang pertama adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelas, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, para psikolog melibatkan diri mereka untuk studi dan usaha untuk memahami perilaku individu. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi yaitu pusat perhatian mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan perannya. Artinya sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungan dan manusia lain. Psikologi sosial, ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dan dalam arti berusaha mencapai penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. Kontribusi untuk perilaku organisasi yaitu bagaimana mereka merubah dan bagaimana mengurangi hambatan agar suatu perubahan dapat diterima. Antropologi yang keempat. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Hal tersebut yang dapat diambil dari antropologi untuk perilaku organisasi. Setiap perbedaan fundamental dalam nilai. Yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Berbagai hal yang dapat diambil dari ilmu politik oleh perilaku organisasi, yaitu struktur konflik, lokasi kekuasaan, dan bagaimana mereka memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, nomor 2 bagian B, pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Jawaban: pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bersama untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur organisasi itu personil. Unsur ini merupakan unsur terpenting yang dimiliki dalam suatu organisasi, di mana dalam suatu organisasi terdapat personil yang mempunyai tindakan, jabatan, dan fungsi kerjanya masing-masing. Yang kedua, kerjasama. Unsur ini merupakan unsur penting dalam suatu organisasi, di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, tujuan organisasi. Unsur ini merupakan tolak ukur atau cara pandang suatu organisasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, peralatan. Unsur ini lebih kepada peralatan yang mendukung dalam suatu organisasi. Yang kelima, lingkungan. Unsurnya lebih kepada aspek lingkungan seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi sebagai pendukung dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Yang keenam, sumber daya manusia, sumber daya alam. Soal yang ketiga, bagaimana hubungan organisasi dan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang atau sekelompok yang untuk berintegrasi dalam sebuah organisasi, untuk bekerja sama antara para petinggi organisasi dan anggota organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dan yang baik belum ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, uraikan
Yang nomor 4, uraikan jenis kekuasaan yang Anda ketahui. Berikut contoh. Jawab. Kekuasaan. Kekuasaan rujuk ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, atau karisma dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, si A yang memimpin banyak orang karena kepribadiannya dan karismanya. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan versi atau praktik? Kadang terjadi kesalahan dan mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Kesalahan yang pertama yaitulah kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku orang lain yang disebabkan kekurangan persepsi atau persepsi kepada orang lain untuk tahu kurang atau tidak utuhnya. Yang kedua, efek halo, itu kesalahan persepsi yang disebabkan karena salah mempersepsi seorang pada kesan pertama. Yang ketiga, stereotip, yaitu menganalisasikan orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mereka berdasar keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Yang keempat, persangka atau mempersangka seorang. Yang kelima, gegar budaya. Soal 6, jelaskan apakah yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahapan proses motivasi. Motivasi adalah merupakan proses atau penjelasan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkannya. 3 elemen dalam definisi ini, dan diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Nomor 7, berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contoh. Kekuasaan atau wewenang adalah yang didapatkan oleh seorang atau kelompok digunakan menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seorang atau kelompok untuk mengetahui tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan dari perilaku. Contohnya adalah dalam sebuah perusahaan, manajer mengatur karyawan dalam perusahaannya tersebut. Nomor 8, jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contoh dalam dunia kerja. Emosi atau mood merupakan dua hal yang berbeda. Emosi yaitu reaksi yang ditunjukkan seseorang pada sesuatu, misalnya marah atau kesal. Sementara mood adalah suasana hati, perubahan emosi ketika seseorang kehilangan fokus atau pada suatu hal yang tidak diinginkan. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Kepribadian manusia adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dalam sebuah kelompok. Tipe-tipe yang dimaksud adalah 1. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis, cenderung hidup
optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi atau risiko. Yang kedua, tipe flegmatis. Seorang dengan kepribadian flegmatis biasanya adalah orang yang cinta damai, tapi ini bisa mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang flegmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Yang ketiga, koloris. Seorang dengan kepribadian koloris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koloris terkenal sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung. Tipe-tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Melankolis merupakan tipe kepribadian yang menyukai tradisi, misalnya wanita masak untuk laki-laki membuka pintu bagi wanita. Melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman, tidak seperti orang yang sanguinius. Baik Pak, hanya inilah jawaban saya. Terima kasih dan selamat pagi.